Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Habib San Kamil. Saya Rahmidini Anhar. Saya Sufi Surya Mainanda. Saya Suci Rahmadani. Di sini kami akan mereview sebuah novel yang berjudul Gagal Menjadi Manusia karya Dazai Osamu. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas keterampilan berbahasa dengan menggunakan metode menyimak dan berbicara. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini aku ingin merekomendasikan sebuah novel karangan dari penyair sastrawan Jepang yaitu Dazai Osamu dengan judul Gagal Menjadi Manusia. Jadi ringkas ceritanya itu seperti judulnya ini, Gagal Menjadi Manusia adalah sebuah cerita tentang perjuangan seorang tokoh utama di sini namanya Obayazo yang mengalami permasalahan hidupnya yang tidak berkesudahan. Di sini Yozo memulai catatan hidupnya dengan tulisan singkat tapi dengan penuh makna yaitu hidupku penuh aib. Dia menganggap hidupnya itu memalukan dan juga dia merasa gagal menjadi apa yang dia inginkan. Obayazo ini memiliki cita-cita sederhana yaitu ingin menjadi manusia seutuhnya atau menjadi seperti manusia yang lainnya dapat merasakan atau memahami perasaan orang lain. Tapi sayangnya Yozo ini merasa dirinya tidak bisa memahami manusia dan itu membuatnya depresi. Walaupun begitu, dia tetap berusaha berbaur dengan manusia lain dengan cara menjadi badut demi membuat semua orang tertawa. Terus dari sinilah karena dia berpikir kalau dia itu harus hidup harus melawak terus. Jadi dari situlah hidupnya mulai berantakan karena dia terus berakting, terus berbohong demi supaya orang lain itu supaya dia bisa berbaur dengan orang lain seperti itu. Lalu di paruh akhir cerita saat hidup Yozo sudah benar-benar berantakan, dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Saat itu Yozo sadar bahwa dirinya itu sudah benar-benar gagal. Walaupun dia keluar dari rumah sakit jiwa itu, tapi cap gila di dahinya pasti masih melekat gitu kan. Dan di titik inilah Yozo merasa bahwa dia benar-benar sudah gagal menjadi manusia. Nah, dari ringkasan cerita ini tadi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya supaya teman-teman bisa lebih memperdalam cerita ini? Ada. Apa? Silakan bertanya kalau ingin bertanya supaya kita lebih sama-sama tahu dengan isi cerita yang gelap ini ya, bisa dibilang gitu. Ada. Setelah Suci menyampaikan isi novel secara ringkas tadi, saya ingin bertanya, kenapa sih Obayazo ini mengatakan bahwa dirinya itu gagal menjadi seorang manusia? Apakah karena keluarganya atau temannya? Jadi gini ya, dia tuh udah dari kecil mungkin udah pikirnya tuh udah kemana-mana gitu kan. Jadi dalam keluarga tuh dia terus menggunakan lawakan untuk supaya keluarganya itu tertarik sama dia atau mungkin dia itu cara berbaur dia kepada orang lain tuh seperti itu dengan menggunakan lawakan. Jadi dia terus menjadi badut dalam hidupnya untuk berbaur dengan orang lain. Jadi dia merasa kalau manusia yang nggak memahami manusia manusia lainnya itu gagal menjadi manusia. Lalu yang titik terhebatnya waktu dia merasa gagal jadi manusia itu waktu dia udah dewasa lalu masuk ke rumah sakit jiwa, dan di titik itulah dia merasa kalau dia itu benar-benar udah rusak, benar-benar udah gagal jadi manusia. Faktornya banyak mungkin karena ya faktor utamanya itu pikirannya dia itu yang terlalu berpikir berlebihan berpikir negatif itu terlalu berlebihan. Berarti memang dirinya itu yang berpikir bahwa dia itu gagal menjadi manusia. Iya, soalnya udah dari kecil pemikiran itu nggak sehat gitu, bawaan. Udah dari dulunya emang nggak sehat itu pemikiran dia itu. Jadi pikir kan mana ada manusia yang semasa hidupnya selalu berpura-pura untuk pemahaman dia juga tentang manusia juga aneh gitu. Dia berpikir kalau cara untuk dekat dengan manusia lain itu ya dengan menggunakan lawakan supaya orang-orang tuh tertarik sama dia gitu kan. Dan juga dia itu takut sama manusia. Jadi hal sekecil apapun seperti kita marah sama dia ya itu udah bagaikan bahasa paling bagaikan petir menyambar dia gitu. Padahal ucapan sedikit aja dia udah takut gitu.
Berarti dia takut bahwa menyakiti orang itu takut. Itu juga orangnya terlalu baik, nggak enak kan gitu. Ada lagi bertanya? Ya. Silakan. Nah kan setelah semua yang terjadi pada si Obayozo ini, apa dia tidak mencoba untuk menceritakan kepada orang tuanya? Dia itu punya pikiran kalau bahasa kasarnya nggak guna gitu mengatakan hal yang terjadi pada dirinya itu kepada orang lain gitu, nggak guna gitu. Menurutnya yang lebih paham tuh hanya dia gitu. Dia merasa orang lain tuh nggak paham tentang dia gitu. Jadi ada waktu kecil dia dilecehkan sama pembantunya. Dia nggak berani ngomong karena dia pikir walaupun dia ngadu, orang tuanya pasti nggak bakal ngerti sama dia, makanya dia diamin aja. Dan dari situlah dia mulai memendam apapun sendirian gitu, memendam hal-hal negatif itu sendirian. Nah kan seperti telah Suci sampaikan tadi, padahal si Obayozo cuma hanya memanfaatkan wanita. Kenapa dia mau menikah dengan wanita? Padahal tujuannya cuma memanfaatkan wanita. Oke, si wanita nih bisa bilang yang wanita dia nikahi ya, bisa bilang agak istimewa gitu kan. Jadi kita kembali ke cerita awal. Jadi si Obayozo ini kan semakin terpuruknya karena teman, misalnya gitu, teman salah bergaul. Dia berteman dengan satu orang nih, tapi dampaknya luas sama dia. Kayak gara-gara temannya ini dia jadi pencandu alkohol, pencandu obat, sama pencandu wanita. Jadi waktu dia pas dewasa, Obayozo ini seperti tinggal di bar gitu, tempat minum-minum. Pas di depan bar itu ada toko kayak waru-waru kedai-kedai kecil gitu kan. Dan yang pas itu lagi menjaganya anak dari penjaga toko tuh, kebetulan perempuan, masih gadis itu cantik gitu kan. Jadi pas waktu itu Obayozo ini datang ke kedai perempuan ini mau beli sesuatu. Pas itu lagi keadaan mabuk kan, udah sering datang. Nah pas itulah baru berani si perempuan ini bilang gini, jangan terlalu banyak minum katanya, kan itu nggak baik buat kesehatan. Pas sudah akrab banget gitu kan, apa kata si Obayozo ini bilang, ya udah aku berhenti minum tapi asal kamu menikah sama aku katanya. Dah sejak itulah mungkin ada satu kejadian lagi. Saat itu pas udah berjanji gitu kan, hari besoknya ternyata Obayozo ini ngingkari janji gitu. Tapi bisa bilang perempuannya agak naif gitu, terlalu baik juga orangnya, terlalu baik, terlalu lembut. Makanya gara-gara itulah si Obayozo ini agak lumayan membiarkan perempuan ini untuk masuk gitu ke hatinya gitu kan, karena sikapnya yang lembut, mau nerimain dia apa adanya gitu kan. Makanya juga Obayozo ini terhanyut sama dia. Dan gini, satu hal yang bikin Obayozo ini semakin terpuruk itu karena ada waktu itu satu kejadian, Obayozo ini lagi di balkon gitu, ibarat balkon di atas rumah gitu, sama temannya berkumpul satu orang yang kataku tadi dia bawa pengaruh buruk tuh, Hiroki namanya, Hiroki. Terus ngomong-ngomong gitu kan, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Hiroki ini kan masuk ke dalam rumah lagi. Di sana dia ngadu sama si Yozo ini, suruh masuk ke dalam rumah. Dan di sana dilihatnya kalau istrinya nih lagi perkosa gitu sama kayak tetangganya. Dan di situ si Yozo bukannya menolak, tapi dia lari ke balkon karena takut, nggak tahu kita takut kenapa, tapi situ memang berkecamuk isi hatinya gitu kan. Di situ dia menangis sejadi-jadinya karena lihat apa yang terjadi sama istrinya tuh. Waktu pas udah beberapa lama gitu, karena terus datang lagi istrinya ke balkon gitu, dan gitu keadaannya kembali lagi kayak semula gitu. Walaupun sejak saat itulah si Yozo berpikir kalau manusia itu benar-benar menjijikkan gitu.
Dan saat itu juga lah isi pikirnya tuh semakin berantakan, dan di sanalah si temannya Yozoni memutuskan untuk membawa Yozoni ke rumah sakit jiwa, karena teman-temannya pikir kalau si Yozoni udah benar-benar nggak terselamatkan lagi gitu. Makanya mereka bawa Yozoni ke rumah sakit jiwa gitu. Dan saat itulah Yozo berpikir kalau dia itu benar-benar udah rusak gitu. Itu titik dia dimana merasa kalau dia tuh udah gagal banget di manusia. Dan itu isi ringkasan dari seluruhan dari cerita Gagal Menjadi Manusia ini. Nah teman-teman, kalau bisa memaknainya, silakan. Nah, menurut saya dari novel Gagal Menjadi Manusia karya Dazai Osamu ini dapat saya ambil sebuah pelajaran yang sangat berharga, yaitu kalau kita sebagai manusia tidak boleh memiliki sifat gak enakan secara berlebihan, karena terlalu berlebihan itu pasti orang-orang akan semena-mena kepada kita. Nah juga menurut saya Obayozo ini depresinya emang karena jalur pikirnya gitu, yang membuatnya dia depresi. Dia itu takut sama orang, membuat orang tersinggung dengan perkataan yang dia sampaikan. Menurut aku makna yang dari novel yang Suci bacakan itu, sebagai manusia itu jangan terlalu memendam perasaan maupun tindakan yang bersikap negatif ataupun yang positifnya, karena semua manusia itu kan merupakan makhluk sosial, juga perlu orang lain. Intinya jangan terlalu baik kepada orang lain. Menurut saya dari novel yang telah disampaikan oleh Suci dapat saya ambil pelajaran, yaitu pandai-pandai memilih teman dan jangan mudah terpengaruh sama teman. Ambillah positifnya, buang sisi negatifnya. Itu yang dapat saya ambil pelajarannya. Baiklah, itulah hasil dari review sebuah novel yang berjudul Gagal Menjadi Manusia karya Dazai Osamu yang menggunakan konsep menyimak dan berbicara. Baiklah, kami dari kelompok 3, saya Habib San Kamil pamit undur diri, karena kalau maju dianya nggak pegang. Pesan buat teman-teman, kalau ada masalah jangan dipendam ya. Ceritakan ya, jangan dipendam, sakit tahu. Kalau Boleh milih ceritakan ke teman- kami. Kalau milih teman juga harus pilih teman yang baik-baik. Jangan asal pilih teman ya. Ingat, Kami yang baik hati. Kami yang baik hati. ingat teman bisa makan teman. Iya. Jangan lupa. Hati-hati, jangan lupa like, comment, comment, dan subscribe. Bye-bye. Dadah. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia putus asa. Masalahnya sejujurnya. Kalau mau curhat silakan ke kami. Dengan nomor 08 Nomor ada di